Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi tetua, salam nama budaya dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan dengan NIM 211705129. Hari ini akan mempresentasikan mengenai analisis laporan kelanjutan dari PT Indo Tambang Raya Megah atau ITM. Baik, langsung saja. Dari laporan keberlanjutan dari PT Indo Tambang Raya Megah Tbk. Dalam analisa laporan ini kita memakai G4 Core, yakni terdiri dari beberapa bagian. Untuk yang pertama dari G4 1, di mana dari laporan itu sudah mengisi mengenai perusahaan direktur utama dari PT WK telah memberikan pernyataan mengenai relevansi dari keberlanjutan terhadap organisasi. Lalu G4 2 juga sudah, yakni menjabarkan mengenai dampak risiko dan peluang utama yang dihadapi perusahaan secara lengkap dan jelas. Lalu di G43 juga sudah, yakni melaporkan nama organisasi. Lalu G4 juga sudah, yakni telah mendaftarkan merek serta memaparkan produk dan juga layanan utamanya. Maaf. Lalu G45 juga sudah, yakni perusahaan melaporkan lokasi kantor. Lalu G46 juga sudah, yakni perusahaan telah melaporkan jumlah negara tempat organisasi beroperasi dan nama negara tempat organisasi menjalankan operasinya. G47, perusahaan telah menjabarkan sifat kepemilikan dan badan hukum yang digunakan. Lalu G48 juga sudah, yakni pasar telah melaporkan pasar yang dilayani. Lalu G49 itu juga sudah, yaitu perusahaan telah melakukan skala organisasinya. G410, perusahaan telah melaporkan jumlah total karyawan menurut kontrak kerja dan gender, lalu juga jenis total karyawan tetap menurut jenis pegawai dan gender, lalu perputaran karyawan menurut gender dan kelompok usia, dan tenaga kerja menurut wilayah dan gender. G411 juga sudah diisi dari analisa laporan, yakni menjabarkan mengenai persentase total karyawan yang telah tercakup dalam perjanjian kerja. Lalu G412 juga sudah diisi, yakni memaparkan mengenai rantai pasokan organisasi. Lalu telah dibuat pelaporan mengenai perubahan yang signifikan selama periode pelaporan. Sehubungan dengan ukuran struktur dan kepemilikan itu ya G413, itu G414, ya. Ini perusahaan telah melaporkan bagaimana untuk mengatasi risiko yang mungkin terjadi dan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh organisasi. Lalu G415 juga perusahaan telah membuat daftar piagam prinsip dan atau inisiatif lainnya di bidang ekonomi lingkungan, dan sosial. Lalu G416 juga sudah, yang perusahaan telah mencapai keanggotaan asosiasi seperti industri dan organisasi advokasi. G417, perusahaan telah membuat daftar semua entitas yang disertakan dalam laporan keuangan. G418 juga sudah, yang perusahaan telah menjelaskan proses untuk menentukan konten laporan dan aspek boundary. G419, perusahaan telah menjabarkan semua aspek material yang terlibat di dalam proses untuk menentukan konten laporan. G420 juga sudah, ini boundary organisasi setiap aspek material. Lalu G421, perusahaan tidak melaporkan aspek boundary di luar organisasi. Jadi G421 itu tidak terisi, namun dalam hakikatnya G421 itu tidak diperlukan, jadi tidak wajib untuk perusahaan melaporkan dari aspek boundary di luar organisasi. G422 sudah diisi. G423, perusahaan telah tidak melaporkan perubahan signifikan dari periode pelaporan sebelumnya pada cakupan dan aspek boundary, di mana G423 ini
eh, tidak diwajibkan untuk dilaporkan. Jadi perusahaan tidak melaporkan juga tidak apa-apa. G24 perusahaan tersebut sudah memberikan susunan daftar kelompok-kelompok kepentingan. Lalu G425 perusahaan tidak memberikan dasar digunakan dalam melakukan identifikasi pemilikan pemangku kepentingan yang akan dilibatkan. Di mana dalam G425 ini, G425 itu tidak diwajibkan. Lalu G426 sudah diisi, yakni memberikan informasi mengenai pendekatan organisasi dan hubungan. Lalu G427 perusahaan tidak melaporkan, yakni memaparkan permasalahan utama yang pernah diajukan melalui hubungan dengan pemangku kepentingan. Di mana dalam G427 ini itu tidak wajib dilaporkan. Lalu G428 sudah terisi. G429 perusahaan tidak melaporkan, namun dalam G429 itu tidak diwajibkan untuk dilaporkan. Jadi tidak apa-apa. G430 sudah dilaporkan, G431 juga sudah, G432 juga sudah, G433 juga sudah, G434 juga sudah, G435 juga sudah, G436 juga sudah, G437 juga sudah, G438 juga sudah, G439 itu tidak terisi, namun G439 itu tidak ada kewajiban untuk melaporkan, jadi tidak apa-apa. G440 juga tidak ada, namun G440 itu tidak diwajibkan. Lanjut, G441 juga tidak diwajibkan, G442 sudah terisi, G443 juga sudah, G444 sampai G455 itu tidak terisi oleh perusahaan, di mana yang menjadi patokan adalah G455 itu wajib dilaporkan sesuai dengan clause 4.4 dari disclosure. Jadi perusahaan tidak melaporkan hal tersebut, di mana G455 ini mengenai percentage increase in annual total compensation ratio, yang artinya adalah persentase kompensasi yang diberikan. Namun di G454 walaupun di laporan kebelanjaan tidak ada, namun sudah disebutkan di laporan tahunan tahun 2022. Jadi bisa dicek. Lalu G456 sampai G456 sampai 58 itu tidak terisi oleh perusahaan, dan G4 tersebut tidak diwajibkan untuk dilaporkan. Jadi tidak apa-apa. Selanjut ke G4DMA, di mana G4DMA ini sudah terisi. Lalu G4EC1 itu sudah terisi, G4EC2 juga sudah, EC3 juga sudah, EC4 juga sudah. Nah, EC5 itu tidak terisi, di mana EC5 tersebut tidak diwajibkan untuk dilaporkan. Tapi EC5 itu mengenai rasio of standard entry level wage by gender compared to local minimum wage. Jadi rasio perbandingan dari gaji dari gender dibandingkan dengan UMR. Lalu G4C, EC6 juga sudah diisi, EC7 juga sudah, EC8 juga sudah, dan EC9 tidak diisi. Namun EC9 tersebut tidak diwajibkan dilaporkan, jadi tidak apa-apa. Lanjut ke G4EN1. Untuk EN1 itu tidak diisi,
Namun IN1 itu tidak diwajibkan untuk dilaporkan, ya tidak diwajibkan, jadi tidak apa-apa. IN2 sudah terisi, IN3 juga sudah terisi, IN4 juga sudah, IN5 juga sudah, IN6 juga sudah, IN7 juga sudah, IN8 sudah, IN9 sudah, IN10 sudah terisi, dan IN11 juga sudah terisi, IN12 juga sudah, IN13 juga sudah, IN14 juga sudah, IN15 juga sudah, dan IN16 juga sudah, IN17 juga sudah, IN18 sudah, IN19 sudah, IN20 sudah, IN21 sudah, IN22 sudah, sampai IN24 sudah. Dan IN25 itu tidak terisi oleh perusahaan, di mana hal itu hal tersebut mengenai transfer of hazardous waste atau transportasi dari limbah yang berbahaya, di mana hal ini wajib dilaporkan sesuai dengan disclosure yang sudah ditetapkan baik dari standar, metodologi, dan asumsi yang bisa dilihat di GRI 306, dan itu diwajibkan untuk dilaporkan namun perusahaan tidak melakukan, jadi ini menjadi pelanggaran. Lalu IN26 juga sudah sampai IN26 sudah, IN27 di mana tidak terisi oleh perusahaan, dengan IN28. Lalu untuk IN27 dan 28 itu mengenai IN27 28 itu mengenai IN27 itu sudah tidak dilanjutkan, dan yang dilanjutkan dari IN28 mengenai cream products and their packaging material, di mana mengenai pembungkusan pembungkusan produknya, materialnya, di mana ini wajib harus dilaporkan oleh perusahaan. Jadi ini menjadi suatu evaluasi juga. IN29 sudah terisi sampai IN30. IN31 dari perusahaan tidak ada, dan walaupun demikian 31 itu tidak sudah direvisi, jadi tidak perlu ditambah dilaporkan kembali. IN32 sampai IN sampai LA IN sebentar. IN34 sudah terisi. Sekarang kita lanjut ke G4LA1, di mana G4LA1 sampai 3 sudah terisi oleh perusahaan. Ini namun G4LA4 dan G4LA5 itu sudah terisi oleh perusahaan, di mana LA4 dan 5 ini membahas mengenai minimum notice periods regarding operational charge dan workers representation, informal zone management, workers health and safety committees. Namun kedua indikator tersebut tidak diwajibkan untuk dilaporkan, jadi tidak apa-apa. Oke, lanjut ke G4LA6 atau LA6. LA6 sampai 13 itu sudah terisi oleh perusahaan. Yang tidak terisi adalah LA14, 15, 16, di mana 14, 15, 16 ini membahas mengenai new suppliers that were screened using social criteria, negative social impact in the supply chain and action taken. Dan untuk LA15 dan LA16 itu mengenai the management approach and its component, di mana namun ketiga indikator tersebut tidak diwajibkan untuk dilaporkan, jadi tidak apa-apa. Lanjut ke G4HR1, karena G4HR1 sampai HR2 itu sudah terisi oleh perusahaan. G4HR3 itu terisi, yakni mengenai incident of discrimination and corrective action taken, di mana hal tersebut wajib harus diisi oleh perusahaan, namun tidak diisi oleh perusahaan ITM, jadi ini menjadi evaluasi juga. HR4 sampai HR8 itu sudah terisi oleh perusahaan.
Dan HR9 itu jadi perusahaan di mana G4 HR9 ini mengenai operation that have been subject to human rights review or impact assessment. Dan indikator ini tidak diwajibkan, jadi tidak apa-apa. Kita lanjut ke HR10 sampai HR11 sudah terisi oleh perusahaan. Lalu HR12 tidak terisi, yakni membahas mengenai HR12 mengenai the management approach and its component, mana ini satu core yang menjadi hal penting, namun ini tidak diwajibkan oleh GR pelaporan berlanjutan, jadi tidak apa-apa. Lanjut ke SO1, SO di mana SO1 sudah terisi sampai ke SO 11. Maaf, SO, iya, SO. Lalu kita lanjut ke PR1, G4PR, di mana G4PR1 sudah terisi, namun G4PR2 tidak terisi perusahaan, di mana hal itu mengenai incident of non-compliance concerning the health and safety impacts of product and service, di mana hal ini diwajibkan untuk dilaporkan. Jadi ini menjadi evaluasi dari perusahaan. G4 PR3 dan PR4 juga tidak dilaporkan oleh perusahaan, yakni untuk PR3 itu membahas mengenai requirement for product and service information and labeling, dan itu untuk PR3, dan PR4 ini incident of non-compliance concerning product and service information and labeling, di mana untuk G4 PR3 itu tidak diwajibkan dilaporkan, namun untuk G4 PR4 itu wajib dengan disclosure, di mana clause 2.1 atau 2.1. Lanjut ke G4 PR5 itu sudah terisi, dan sayangnya G4 PR6 dan PR7 itu tidak terisi oleh perusahaan, di mana membahas mengenai PR6 itu membahas mengenai activities, brand, products, and service. Lalu PR7 itu mengenai incident of non-compliance concerning marketing communication, di mana PR6 itu tidak diwajibkan untuk dilaporkan, namun PR7 itu wajib sesuai dengan clause 2.2 di disclosure. Jadi menjadi evaluasi dari perusahaan. Kita lanjut ke PR8, di mana itu sudah diisi perusahaan, namun PR9 itu tidak diisi perusahaan, di mana PR9 ini membahas mengenai non-compliance with laws and regulation in the social and economic area. Jadi dan indikator tersebut tidak diwajibkan diisi, jadi tidak apa perusahaan. Nah, dari sini kita mendapat kesimpulan bahwa perusahaan sudah melaporkan beberapa bagian indikator yang wajib dan juga wajib untuk diisi oleh di laporan keberlanjutan, namun ada beberapa indikator yang wajib namun tidak diisi oleh perusahaan, seperti yang tadi saya sebutkan di PR7. Jadi kesimpulannya seperti itu. Baik, sekian saja dari analisa saya. Maaf jika ada salah kata, saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.